Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ade Suhendi SPD, calon guru penggerak angkatan 11, guru matematika, unit kerja SMP Negeri 1 Patok Besi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Model refleksi yang digunakan yaitu 4P. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Momen yang paling penting. Momen yang paling penting bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 adalah ketika saya salah mengartikan mengenai pendidik dan pengajar, di mana saya berpikir bahwa tugas saya sebagai guru hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tanpa mempertimbangkan aspek dalam pembelajaran, yaitu afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Momen menantang. Momen yang paling menantang bagi saya adalah ketika mengaplikasikan dan setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, di mana setiap murid itu berbeda dalam daya tangkap materi, gaya belajar murid, sehingga saya harus merancang model dan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan menerapkan pelayanan, pendampingan, dan bimbingan yang tepat untuk murid. Momen mencerahkan bagi saya. Ketika saya salah mengartikan mengenai pendidik dan pengajar, kemudian saya lebih memahami lagi ketika setelah berjalan mengikuti rangkaian kegiatan dalam calon guru penggerak ini dan mempelajari bersama fasilitator, instruktur, pengajar praktik, dan berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak lainnya dalam ruang diskusi dan presentasi. Sejauh ini saya lebih memahami setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 bahwa pendidik dan pengajar itu tidak bisa dilepaskan. Sebagai seorang guru, baiknya melayani dan mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid sesuai potensi murid dengan kebutuhan dan keberagaman murid yang berada di satuan pendidikan, tanpa memilah satu sama lainnya agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan keberpihakan murid. Selain itu juga, seorang guru sebaiknya memberikan bimbingan dan pendampingan dengan berbagai karakteristik kultur budaya, status sosial, keterampilan untuk menjadikan semua murid mempunyai akhlak mulia, berbudi pekerti yang baik, dan menjunjung budaya bangsa Indonesia. Jadi, menjadi seorang guru bisa disimpulkan tidak bisa dipisahkan antara menjadi seorang pengajar dan menjadi seorang pendidik, agar menjadi jembatan semua murid untuk menjadi seorang yang berilmu pengetahuan dan berbudi pekerti baik, serta menjunjung nilai budaya bangsa Indonesia di kehidupan yang akan datang. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang saya pahami adalah di mana saya sebagai seorang guru harus menjadi seorang pendidik dan pengajar yang sesuai dengan kodrat murid, dan saya sebagai guru senantiasa harus menerapkan nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak, di mana pembelajaran harus berpihak kepada murid dengan mempertimbangkan keragaman, budaya, dan sosial murid. Seorang guru harus berpikir reflektif untuk kemajuan dan peningkatan dalam pembelajaran. Saya juga harus inovatif dalam merancang media dan model pembelajaran yang lebih variatif agar minat dan motivasi murid lebih meningkat. Saya juga harus kolaboratif dengan semua warga sekolah, baik rekan guru, kepala sekolah, orang tua, dan juga murid, untuk mengkomunikasikan dalam peningkatan kualitas belajar. Dan saya juga harus mandiri
untuk menggali dan mencari informasi baru untuk perubahan dan strategi penerapan pembelajaran yang sesuai dengan profesi saya. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan orang yang baru dibangunkan dari tidur dan disiram air, di mana saya sangat terasa kaget dan masih kebingungan apa yang harus saya lakukan. Begitu juga saya ketika saya salah mengartikan pendidikan dan pengajaran yang saya terapkan di sekolah. Dengan mengikuti calon guru penggerak Angkatan 11 ini, saya merasa kebingungan saya sudah mulai terjawab dan lebih termotivasi untuk memberikan pengajaran dan pemimpin pembelajaran yang lebih baik dan berkualitas lagi. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya hanya terfokus kepada penyampaian materi kepada murid saja, tidak memperdulikan paham atau tidak. Murid hanya sebagai objek dalam proses pembelajaran saja. Sekarang, saya berpikir bahwa saya sebagai seorang guru harus berpihak kepada murid. Guru yang inovatif dalam pembelajaran, guru yang reflektif dengan memperbaiki sistem pembelajaran yang kurang, guru yang kolaboratif dengan semua warga sekolah, dan menjadi guru yang mandiri untuk menggali informasi untuk peningkatan pembelajaran di sekolah saya, agar pembelajaran di sekolah sesuai dengan harapan dan menghantarkan murid kepada apa yang dicita-citakannya. Penerapan ke depan. Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 ini, saya akan menghantarkan semua murid untuk mencapai kehidupan dan pendidikan yang berkualitas di kehidupan yang akan datang. Melalui instansi satuan pendidikan atau sekolah ini, semua murid diberikan pelayanan, bimbingan, dan pendampingan berdasarkan karakteristik, kultur budaya, status sosial, keterampilan, dan potensi murid agar sesuai dengan apa yang diharapkan dan keberpihakan kepada murid. Saya juga akan menerapkan pembelajaran di kelas dengan mengaplikasikan nilai saya sebagai seorang guru penggerak dengan merancang media dan model pembelajaran inovatif, menjadikan suasana belajar di kelas lebih nyaman dan menyenangkan untuk murid. Sehingga saya sebagai seorang guru harus menghargai keragaman murid dengan keunikannya, karakteristik berbeda berdasarkan kodratnya masing-masing yang bisa diolah, diasah, diarahkan, dan dilatih sesuai dengan potensi, minat, dan keterampilannya masing-masing sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian paparan koneksi materi modul 1.2. Jadilah guru penggerak yang selalu membuat perubahan yang positif. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.